Bagi saya hari ini cukup luar biasa. Shalom. Selamat Hari Malaysia. Ya, wah, macam kurang patriotik kan? Ya, itulah tujuan saya menyampaikan khotbah. Sebab saya tahu kalau semangat patriotisme kurang kadang-kadang. Kalau saya lihat kajian yang kebelakangan ini ya, mungkin 2/3 penduduk Malaysia didapati tidak begitu patriotik kan? Jadi hanya 1/3 yang lebih kurang tahu sejarah pembentukan Malaysia dan tetap mengasihi, mencintai negeri dan negara kita. Saudara, saya ingin mengungsikan 3 tema utama hari ini. Yang pertama berdasarkan Roma 13 ayat 1 dan 7 dengan tema besar membangun negara bangsa Malaysia. Saya sengaja pilih urutan perkataan itu negara dan bangsa. Kadang-kadang orang katakan bangsa negara. Kalau negara itu mungkin lebih melambangkan institusi-institusi negara kita. Dan bangsa itu bicara tentang kemanusiaan, people to people, race to race relationship. Bangsa-bangsa, segala suku kaum bangsa yang ada di Malaysia. Roma 13 ayat 1 dan 7 itu tema atau bahagian perkongsian saya yang pertama. Kedua, saya juga ingin mengungsikan dengan kita sedikit tentang demographics atau peratusan penduduk di Malaysia dan Sabah. Hanya kebaktian sempena Hari Malaysia sejak saya kongsikan ini. Mau dekat 2 tahun. Kalau secara pribadi ya, saya rindu menyampaikan apa yang saya mau sampaikan. Sudah dekat 2 tahun dan hari ini Tuhan beri kesempatan yang indah menjelang sambutan Hari Malaysia. Dan yang ketiga, peranan gereja. Apakah peranan gereja untuk membangun negara dan bangsa Malaysia? Saudara, mari kita buka dalam Roma 13. Ini bahagian firman Tuhan yang kita harus hafal kalau dapat. Khususnya untuk anggota sidang Injil Borneo. Saya tahu di tempat ini bukan hanya jemaah SIB yang datang berbakti. Kalau anggota SIB, supaya kamu tahu, bahagian firman Tuhan ini termaktub dalam perlembagaan SIB sebagai salah satu perkara yang tidak boleh dipindahkan atau dimasukkan dalam perlembagaan sidang Injil Borneo. Saya bacakan di sini, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Perhatikan kalimat ini. Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kita bersama. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Takut akan pemerintah. Karena tidak percuma pemerintah itu menyandang pedang. Di Malaysia, siapa yang diberi kuasa menjatuhkan hukuman sampai mati? Hanya Mahkamah Tinggi. Pemerintah tidak menyandang pedang itu secara percuma. Ada undang-undang yang mengizinkan kalau melakukan sesuatu jenayah, hakim Mahkamah Tinggi diberi budi bicara untuk menjatuhkan hukuman gantung sampai mati. Pemerintah itu adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita atau hati nurani kita.
Ayat 6, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan Allah. Pajak di sini adalah cukai. Ini bahasa Indonesia sama saja dengan perkataan cukai. Maksudnya kalau rakyat tidak membayar cukai, di mana pendanaan atau sumber keuangan negeri atau negara kita? Jabatan hasil dalam negeri diantara jabatan yang paling berkuasa. Kalau pastor nanti sempat bersaksi, rekod saya simpan sampai 12 tahun. Setahu saya lah, seingat saya lah. Sebab saya takut nanti jabatan hasil dalam negeri itu tanya, apa pendapatan kamu 10 tahun yang lalu? Berkuasa itu. Sesuai dengan firman Tuhan, sebab mereka mengurus hal itu sebagai pelayan Tuhan. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Saudara, saya kembali dari ayat yang pertama, saudara. Saudara perlu memahami dalam konteks penulisan surat Roma. Paulus sedang merancang untuk melawat kota Roma yang merupakan ibu negara bukan hanya Italia, tetapi waktu abad yang pertama merupakan pusat pemerintahan kerajaan atau empire Romawi. Roman adalah empire, satu kerajaan yang besar dari Spanyol sampai dekat sempadan India Utara. Romawi memerintah, termasuk Yahuda dan Israel ketika itu. Paulus bukan pemberontak. Kalau dia pemberontak, tidak mungkin dia tulis surat ini kepada jemaat di Roma, supaya mereka tunduk kepada pemerintah, tunduk kepada kaisar, tunduk kepada kerajaan Romawi. Kalau disuruh bayar pajak atau cukai, bayarlah. Sebab mereka mengurus itu, seluruh kerajaan itu, karena pajak atau cukai yang kerajaan Romawi terima dari setiap penduduk dalam kerajaan Romawi pada waktu itu. Saudara, nanti bahagian yang kedua saya akan ceritakan konteks zaman kita sekarang 21, supaya kita paham zaman dahulu kala. Zaman abad pertama, kaisar atau Caesar, dia maharaja. Kuasa dia dekat mutlak. Walaupun dia ada badan senat, ada beberapa ratus orang senator, kadang-kadang mereka berbincang sesuatu, tetapi keputusan muktamad itu di tangan kaisar, seorang saja raja waktu itu. Sekarang sistem pemerintahan kita berbeza. Kita berada dalam sistem demokrasi, sistem pemerintahan melalui pengundian setiap 5 tahun. Demokrasi, perkataan dia adalah dari demos and kratos. Demos itu adalah people atau manusia. Kratos itu kuasa. Kuasa itu atas pengundi. Saudara dan saya ada kuasa untuk mengubah kerajaan setiap 5 tahun. Undi saudara itu akan menentukan siapa yang menjadi pemerintah. Supaya saudara lebih paham konteks surat Roma, ketika itu satu orang yang berkuasa, yaitu kaisar atau pemerintah. Namun prinsip firman Tuhan tetap sama. Maksudnya kalau dahulu itu benar, kalau seorang maharaja pun Paulus suruh kamu tunduk, apalagi sistem demokrasi yang bagi saya tidak ada sistem pemerintahan yang sempurna di dunia ini. Tetapi sekurang-kurangnya penduduk biasa, rakyat biasa diberi kuasa mengundi, menentukan kerajaan. Saudara, yang kedua di sini adalah ayat yang ketiga. Kalau orang buat baik, kita tidak usah takut dengan pemerintah. Di sini Paulus memberi dua sebab. Satu, Tuhan sendiri murka kalau kita sesuka hati melanggar undang-undang. Karena murka Allah, ayat yang keempat, tetapi juga suara hati kita. Makanya sebagai penduduk, ada pemerintah, kita mesti hormati
kita harus berusaha untuk tunduk atau patuhi setiap undang-undang. Saya tidak tahu bagaimana kamu. Kadang-kadang orang katakan, kalau di Bandar Kota Kinabalu, kalau saya memandu kereta, baru saya pakai itu safety tali kelidar gitu kan. Ya, di kampung dibilang tidak payah, tidak polis pak dibilang. Lain dong, undang-undang tetap berkuasa, saudara. Dan ada tujuan yang baik. Kalau accident, mungkin 70% orang, kalau bukan serius sangat, itu tali kelidar lah yang menyelamatkan saudara, sebab dia menahan tubuhmu sampai terantak ke depan karena kemalangan kereta. Apa saja undang-undang? Paulus memberi contoh tentang cukai atau pajak. Saya tahu mungkin hal ini bukan terlalu penting buat saudara, dan pastor anggap juga saya di bawah golongan B40. Kebanyakan golongan di B40 tidak pernah melapor cukai pun. Hari ini saya tidak mau tanya kamu, mana saya, nanti kamu malu, saya ada lapor cukai. Biasanya saudara, kalau ikut undang-undang, kalau kamu ada pendapatan tetap lah, sekitar mungkin 3.000 ke atas, sebenarnya saudara wajib melapor cukai. Ya, okay. Dan sebab karena dulu saya kerja, walaupun sudah 31 tahun saya pastor, yang dalam golongan B40, sudah di bawah 3.000 gaji saya tetap melapor laporan cukai kepada Jabatan Hasil Dalam Negeri setiap tahun. Sebab saya tidak mau mereka tanya dari mana hasil pendapatanmu, sebab mereka ada file saya sampai hari ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya baca yang seterusnya. Ayat 4, pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Maksudnya kerajaan yang kita ada. Saya bicara tentang konteks Romawi. Maharaja waktu itu 200-300 tahun. Ahli sejarah mengatakan hampir seluruh kerajaan itu aman. Disebut Pax Romana, the peace of Rome. Sebab stabil. Kan? Suku bangsa yang melawan Romawi kebanyakan takut, sebab tentara Romawi itu hebat waktu itu. Tidak ada suku kaum mau berontak. Memang dalam sejarah 300 tahun, abad-abad pertama ada. Tetapi siapa yang berani lawan, maharaja arah saja tentaranya. Bunuh, kadang-kadang binasa seluruh kota. Dan disitulah tercipta Pax Romana, damai yang dibawa oleh kerajaan Rom. Saudara, pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Dan kita harus sangat bersyukur saudara, karena kita hidup di negara kita yang agak aman. Kalau kita lihat berita dunia, bukan semua bangsa-bangsa di dunia ini aman. Maksudnya, pemerintahan kita di Malaysia, saya rasa memang masih kebaikan kita. Sebab sekurang-kurangnya, pertama keamanan kan. Siapa yang mau tiba-tiba itu macam itu chaos? Ada kota-kota yang tertentu sebab polisi atau pemerintah sudah hilang kawalan, penjahat, perompak dan sebagainya. Mereka looting dan buat apa saja. Kita tidak mau keadaan negara kita sampai keadaan seperti itu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Kalau orang berbuat jahat, takutlah akan pemerintah, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Saudara, kalau kita buat yang salah, ini saya katakan tentang jenayah. Hari ini saya bicara tentang undang-undang di Malaysia. Banyak kesalahan, canon, kesiksaan, penal code, dan banyak undang-undang yang lain. Kalau kita melanggar itu, polis ada kuasa untuk menangkap, diadili, dibicara di mahkamah, didapati bersalah, orang boleh masuk penjara. Kalau lelaki yang di bawah 50 tahun boleh disebat rotan.